Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Astriati Putri dengan NIM O1A1210013. Perkenalkan, nama saya Dewi Puspita dengan NIM O1A1210118. Halo, perkenalkan nama saya Dwi Novayanti Degani dengan NIM O1A1210119. Perkenalkan, nama saya Niherlian dengan NIM O1A1211022. Halo, perkenalkan nama saya Paula Taviana dengan NIM O1A1211027. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ikrananda Deslina Mulyadin dengan NIM O1A1211033. Perkenalkan, nama saya Melisa dengan NIM O1A1211043. Perkenalkan, nama saya Mila Nursadida dengan NIM O1A1211044. Perkenalkan, nama saya Nabil Oktaviana dengan NIM O1A1211047. Perkenalkan, nama saya Nur Aziza Fajri Rusli dengan NIM O1A1211053. Baik, jadi di sini tuh kita akan membahas mengenai konsep kelembapan absolut dan juga kelembapan relatif. Sebelum kita ketahui tentang kedua hal tersebut, kita harus ketahui dulu apa sih itu kelembapan. Nah, kelembapan ini itu adalah konsentrasi uap air di udara. Dengan konsentrasi air di udara pada tingkat permukaan laut dapat mencapai 3% pada 30 derajat Celcius atau 86 derajat Fahrenheit dan tidak melebihi 0,5% pada 0 derajat Celcius atau 32 derajat Fahrenheit. Angka kelembapan ini dapat memicu berkembang biaknya mikroorganisme sehingga dapat menyebabkan infeksi saluran pernapasan atau ISPA dan juga dapat mempermudah terjadinya penularan penyakit baik secara langsung maupun tidak langsung. Untuk kelembapan udara itu menggambarkan kandungan uap air yang dapat dinyatakan dengan kelembapan absolut atau kelembapan mutlak, kelembapan relatif, dan maupun defisit tekanan uap air. Kelembapan udara dapat dibagi atau dikelompokkan menjadi dua bagian, yaitu kelembapan mutlak atau absolut dan kelembapan relatif. Kelembapan mutlak atau absolut adalah jumlah massa uap air per satuan volume udara, di mana kelembapan mutlak dapat dinyatakan dalam gram per meter kubik. Kelembapan mutlak juga jarang digunakan dalam perhitungan karena dapat berubah-ubah akibat adanya perubahan suhu. Sedangkan kelembapan relatif merupakan perbandingan jumlah uap air yang terkandung di udara dengan jumlah uap air maksimal di dalam udara pada temperatur dan suhu udara yang sama. Tekanan udara atau kelembapan relatif dapat dinyatakan dalam persen. Dapat menghitung RH ruang, di mana kelembapan relatif RH dinyatakan dalam persen adalah perbandingan antara tekanan parsial aktual yang diterima uap air dalam suatu volume udara tertentu dengan tekanan parsial yang diterima uap air pada kondisi saturasi pada suhu udara saat itu. Jadi rumusnya yaitu RH sama dengan tekanan parsial aktual per saturasi, di mana untuk keperluan praktis RH seringkali dinyatakan sebagai suatu perbandingan yang dinyatakan dalam persen antara berat jenis uap air aktual dengan berat jenis uap air pada keadaan saturasi. Selanjutnya yaitu kita beralih ke contoh soal. Adapun contoh soalnya sebagai berikut. Suatu udara sampel mempunyai suhu 26 derajat Celcius, suhu titik embunnya 10 derajat Celcius, dan tentukan persen dari RH. Pertama-tama kita lihat dulu tekanan saturasi bar yang ada di dalam tabel. Di sini kita menggunakan suhu titik embun yaitu 10 derajat Celcius, yang berarti tekanan parsial uap air adalah 0,012270 bar dan tekanan parsial yaitu 26 derajat Celcius adalah 0,3360 bar. Setelah itu kita menggunakan rumus yakni rumusnya RH sama dengan tekanan parsial aktual per saturasi. Kemudian kita masukkan angka ke dalam rumus, yaitu RH sama dengan 0,012270 bar per 0,0360 bar dan diperoleh hasil 36,5%. Sekian.
Baik, materi selanjutnya yaitu sifat hidroskopisitas zat. Jadi, hidroskopis adalah kemampuan suatu bahan untuk menyerap kelembapan dari lingkungan. Hidroskopisitas padatan farmasi sering dievaluasi karena fakta bahwa kelembapan yang diambil dapat mempengaruhi stabilitas fisik dan kimiawi produk farmasi. Stabilitas fisik di mana mempertahankan sifat fisik dari sediaan tersebut yang dapat terlihat oleh organ oleh petik. Adapun stabilitas kimia di mana mempertahankan keutuhan kimiawi dari obat tersebut dengan batasan waktu yang tertara pada etiket. Kemudian yang di mana dipengaruhi oleh kondisi dan tempat penyimpanannya. Adanya zat aktif obat yang bersifat hidroskopis dapat mempengaruhi kestabilitas dari obat itu sendiri, serta ketika obat tersebut dibuat dalam bentuk racikan dapat mempengaruhi obat yang lainnya, menyebabkan kelembapan. Kelembapan pada serbuk dapat memicu pertumbuhan mikroba, mengurangi estetika dan merusak bahan aktif seperti perubahan warna, berbau, dan terjadinya gumpalan pada serbuk ketika dicampur. Selanjutnya yaitu penggunaan eksipien secara luas telah diakui dengan mempertahankan stabilitas zat aktif yang sensitif terhadap kelembapan. Beberapa penggunaan eksipien dapat menarik kelembapan dengan cara menstabilitaskan zat aktif yang sensitif terhadap kelembapan. Upaya menjaga stabilitas obat yang mengandung zat aktif higroskopik adalah dengan cara penggunaan eksipien pada zat aktif yang terhigroskopik. Eksipien yang memiliki kapasitas lebih tinggi mengikat kelembapan terekuilibrasi lebih lambat ke tingkat yang lebih tinggi dari mobile free water dan akibatnya menunjukkan kompatibilitas kimia yang lebih besar dengan zat aktif yang sensitif terhadap kelembapan dibandingkan dengan eksipien dengan kapasitas lebih rendah. Hal ini dapat menghasilkan situasi di mana eksipien yang bersifat higroskopik dapat menstabilitaskan obat yang sensitif terhadap kelembapan. Suhu serta kelembapan relatif tinggi merupakan faktor yang berperan dalam degradasi suatu obat. Pada umumnya, suhu, kelembapan, serta kualitas udara, waktu, dan karakteristik proses produksi secara signifikan dapat mempengaruhi kualitas produk jadi. Adapun tabel penggunaan eksipien pada zat aktif yang bersifat higroskopik yaitu yang pertama, zat aktif L-karnitin dengan metode pembuatan granulasi basah dan eksipiennya menggunakan avisiel 101 dan aerosil 200 sehingga didapatkan hasil avisiel pH 101 50% sebagai pengisi dan aerosil 200 1% sebagai absorben, menunjukkan kekerasan di antara 4-8 kg dan friabilitas kurang dari 1%. Zat aktif yang kedua yang digunakan adalah daun Vernonia galamnesis, di mana daun Vernonia galamnesis telah banyak digunakan dalam pengobatan tradisional seperti mengatasi diabetes mellitus. Ekstrak daun Vernonia galamnesis ditemukan sangat higroskopis, di mana formulasi ekstrak daun Vernonia galamnesis dilakukan dengan mengkombinasikan ekstrak dengan variasi pengisi avisiel pH 101, kalsium fosfat, dan aerosil 200. Selain itu digunakan gelatin sebagai pengikat dengan variasi konsentrasi 2,5%, 5%, dan 7,5%. Diketahui bahwa formulasi mengandung pengisi kalsium, fosfat, dan pengikat gelatin 5% menunjukkan hasil evaluasi fisik friabilitas 0,01% dan waktu hancur 5,65 menit. Baik, selanjutnya yaitu penyalutan tablet pada zat aktif yang bersifat higroskopis. Bentuk sediaan padat farmasi dengan penyalutan adalah prosedur yang digunakan untuk berbagai tujuan seperti estetika,
menutupi bau dan perlindungan dari kondisi lingkungan seperti kelembapan. Bentuk sediaan akhir obat dengan penyalutan yang tepat memungkinkan untuk melindungi zat aktif yang bersifat sensitif terhadap kelembapan. Bahan penyalut yang bersifat hidrofobik di alam dapat untuk mencegah masuknya uap air ke dalam sistem dari lingkungan sekitarnya. Untuk contohnya, kita mengambil kabergologin. Kabergologin merupakan zat aktif yang memiliki stabilitas yang buruk dan sangat sensitif terhadap lembab. Tablet digunakan penyalutan menggunakan hidroksipropil metil selulose atau HPMC 4,9%, titanium oksida 0,4%, hipromelosa 2,1%, PEG 4000 0,4%, metilen klorida 4,9%, dan etanol. Hasil uji stabilitas dipercepat menunjukkan bentuk sediaan tablet yang tidak disalut menyerap jumlah air maksimum yaitu 4,5%, sementara tablet yang tidak disalut menyerap kelembapan 2%. Penggunaan kemasan tablet pada zat aktif yang bersifat higroskopis. Pengemasan adalah suatu metode untuk melindungi produk farmasi terhadap pengaruh luar. Faktor eksternal yang dapat mengurangi kualitas atau potensi produk farmasi adalah cahaya, kelembapan, oksigen, kontaminasi, dan kerusakan mekanis. Kemasan primer yang digunakan pada sediaan tablet harus inert dan strip. Selain itu, kemasan harus melindungi sifat fisik, aman terhadap kerusakan, dan dapat melindungi identitas produk terhadap partikel kimia, biologis, atau fisik. Contohnya pada kabergolin. Pengemasan tablet ranitidin HCl yang bersifat sensitif terhadap kelembapan membandingkan pengemasan menggunakan aluminium dan polyphenylidin klorid. Kemudian dilakukan studi jumlah kelembapan yang diserap. Hasilnya yaitu tablet kabergolin yang dikemas menggunakan polyphenylidin klorid menunjukkan kekerasan yang menurun dibandingkan dengan tablet yang dikemas menggunakan aluminium yang mempertahankan kekerasannya.